Kemudian kiat yang keempat adalah mengajak kebaikan. Ada upaya. Jadi kalau dapat kebaikan jangan cuma untuk sendiri, itu maknanya. Tetapi ada kepedulian kepada orang lain. Ada peduli kepada manusia. Ada peduli kita pengen orang-orang, minimal orang-orang terdekat mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan. Ada usaha mengajak kebaikan yang Allah beri. Ya. Antum ajalah kira-kira begini. Misalnya antum jalan-jalan kemana, makannya enak-enak begitu. Antum sendirian. Antum ingat gak sama keluarga? Ingat, saya jalan-jalan enak begini, makan-makan enak, tapi keluarga saya enggak. Itulah makna pengen kita ngajak. Dan kita pun demikian, kalau kita ingin menjadi manusia yang Rasul sebutkan, ada manusia-manusia, ada orang-orang muslim yang dia menjadi pintu-pintu kebaikan, pembuka, ya, menjadi pintu pembuka kebaikan-kebaikan dan penutup keburukan-keburukan. Maka di antaranya dasarnya kita ada keinginan orang lain juga mendapatkan kebaikan seperti kita. Jadi namanya apa? Bukan seperti lulu gua-gua. Apa lulu gua-gua? Apa cuma? Yang gak peduli sama orang. Terserah, yang penting saya gak begitu. Tetapi tidak demikian. Harusnya ada semangat untuk mengajak. Kita senang belajar ilmu agama, kita senang dengan pengajian, kita juga pengen kalau saudara kita seperti kita. Kita senang kalau keluarga kita sama seperti kita ikut. Kita pengen kalau orang-orang yang ada di tanggungannya sama seperti kita. Bayangkan Rasul, seandainya Rasul itu mikirin sendiri, enggak disampaikan agama ke kita coba. Islam enggak nyampe sini. Bayangkan kalau seandainya para sahabat Rasul mereka memikirkan sendiri, yang penting saya selamat. Enggak sampai ke sini Islam. Tetapi mereka telah berjuang. Mereka telah berusaha untuk mengajak orang lain untuk mendapatkan kebaikan sebagaimana dia mendapatkan keinginan yang baik. Makanya Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan seorang beriman sampai dia itu mencintai saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Seorang tidak dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti cintanya dia kepada dirinya sendiri. Jadi ada kepedulian. Ada kepedulian. Minimal orang-orang terdekat, ya, keluarga, orang tua, bapak, ibu, ya, kakek, nenek, atau kemudian saudara, kakak, adik, atau mungkin paman dari bapak, paman dari ibu, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak-anak, ya, anak laki-laki ataupun anak perempuan. Minimal kita menginginkan mereka seperti mendapatkan kebaikan yang kita dapatkan. Tidak memikirkan sendiri. Ya, tidak memikirkan sendiri. Ya. Tetapi ada orang-orang yang kita inginkan untuk mendapatkan kebaikan. Atau kemudian kerabat-kerabat, ya, saudara, kemudian tetangga-tetangga, sampai juga teman-teman sekantor, teman-teman sepekerjaan, teman sering berbicara. Kita ada keinginan agar dia seperti kita mendapatkan kebaikan. Itu dasar kalau kita ingin menjadi seorang yang membuka pintu kebaikan.
Kalau nggak ada dasar ini sulit. Gimana dia akan menjadi orang yang mencintai, membuka kebaikan kalau kepada orang lain saja dia tidak ada empati. Apa empati ya? Tidak ada rasa keinginan agar dia mendapatkan seperti kita. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dakwahnya nggak pernah yang namanya luntur dan tidak pernah dia merasakan kesulitan. Walaupun keadaannya berat, tetapi Rasul menginginkan orang itu dapat hidayah. Orang lain ingin mendapatkan kebaikan, Rasul ingin. Bayangkan jalan kaki dari Mekah ke Taif, coba. Pengen orang-orang Taif, penduduk Taif biar mendapatkan hidayah, biar mendapatkan kebaikan. Jalan itu kurang lebih dari Mekah ke Taif itu 80 kilo. 80 kilo datang. Sampai di sana diusir. Sampai di sana diusir, coba. Dilemparin batu. Ya. Kemudian Rasul dilemparin batu berdoa. Ya. Rasul mengatakan apa? Ya. Dan aku berharap Allah mengeluarkan dari anak cucu mereka, keturunan-keturunan mereka yang nanti akan mendapatkan kebaikan, akan datang orang-orang yang beriman. Jadi kita ketika membuka pintu kebaikan itu jangan mikirnya sekarang. Bukan hanya hari ini yang dipikirkan, tetapi untuk waktu yang panjang. Karena seringkali kesuksesan itu datang di akhir. Dan ternyata benar sekitar kurang lebih 10 tahun. Gimana penduduk Taif? Hampir 80-90% mereka beriman. 9-10 tahun. Keberkahan yang Rasul inginkan kepada mereka. Enggak langsung ketika itu. Kita pun demikian, ya. Jangan kita itu langsung pengennya instan. Jangan langsung pengennya cepat. Jangan langsung pengennya apa? Ya, mereka mendapatkan kebaikan seperti membalikan telapak tangan. Rasul itu sampai 9-10 tahun baru mereka beriman. Ya. Jadi mulai dari itu. Yang lebih lagi keluarga. Lebih lagi kita mengajak keluarga. Kenapa? Karena keluarga mereka adalah orang-orang yang paling utama. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluargamu. Dari mana? Dari api neraka. Dari apa? Dari api neraka. Ya. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Minimal dari orang terdekat. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir. Dasar atau langkah dasar untuk menjadi seorang pembuka pintu kebaikan. Agar pahala yang terus mengalir, derajatnya ditinggikan di hari kiamat, pahala yang dilipat gandakan. Karena ini enggak setiap orang tahu, ini enggak setiap orang mau, dan ini enggak setiap orang itu semangat di situ. Maka kita ya ambillah keutamaan ini yang dimana orang itu tidak banyak yang tahu, tidak banyak orang yang mengamalkan. Yang kelima adalah memanfaatkan potensi dan juga profesi. Memanfaatkan potensi seseorang, kerjanya apa? Potensinya apa? Ya, kemudian juga profesi, gunakan untuk mendatangkan, membuka kebaikan. Ya. Rata-rata kita kalau ditanya kerjanya apa, tahu kita semuanya. Tugasnya apa? Tahu. Tetapi seringkali kita lupa ketika ditanya kita sebagai manusia tugasnya apa. Ya, padahal kita ditugaskan hidup di dunia
Untuk apa? Untuk beribadah, dan tidak cukup kita beribadah untuk sendiri. Tetapi ada keinginan yang kuat kita mengajak orang lain. Ada keinginan yang tinggi untuk berdakwah. Ya namanya berdakwah enggak harus apa? Enggak harus jadi ustadz, enggak. Kan sesuai potensinya, sesuai profesinya, sesuai dengan yang dimilikinya. Enggak semuanya harus jadi ustadz semuanya. Siapa yang ngaji? Nanti malah tahdir-tahdiran lagi. Banyakkan ustadznya. Maka gunakan potensi dan profesi kita untuk membuka pintu kebaikan. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-100. Surat apa? As-Saff ayat yang ke-10 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan ada panggilan. Allah memanggil orang yang beriman. Namanya dipanggil itu kan ada yang segera, ada yang nyantai, ada yang pura-pura nggak dengar, betul. Dan ini Allah yang manggil. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Ya, kita seringnya kalau dipanggil siapa kalau segera jemaah? Hah? Atasan. Dipanggil apa? Oh ya, bos cepat. Siap. Men begitu. Ya. Tetapi panggilan ini panggilan Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang menciptakan manusia. Panggilan yang menciptakan alam ini. Panggilan dari yang memberikan manfaat. Panggilan dari yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Apa panggilan yang Allah inginkan dari orang yang beriman? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan suatu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksa? Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih? Kita semuanya pengen selamat jemaah. Pengen. Kita semuanya hidup di dunia juga Pak, pengen selamat di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Apakah adakah atau disebutkan hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Perdagangan apa yang dimaksud? Maka Allah lanjutkan ayat yang 11-nya, tu'minuna billah. Pertama kalian beriman kepada Allah. Ini dasar yang pertama, iman. Wa rusulihi dan beriman kepada Rasul. Gak cukup sampai di situ, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Dan kalian berjihad fi sabilillah. Berjihad di sini maknanya tidak harus berjihad dengan senjata. Tetapi Allah sebutkan tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan kemampuan kalian. Dengan harta, nyawa, pikiran, tenaga kalian. Ya. Dengan profesi yang kita miliki. Dengan potensi kita untuk membuka pintu kebaikan. Jadi ustadz, ya, mengajarkan ilmu yang diketahui. Ya. Dengan itu semoga Allah memberikan kebaikan. Jadi dokter, gunakan ilmunya untuk memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Jadi pejabat dengan apa? Ya dengan aku wenangnya. Ya. Semoga dengan pejabat kan dengan apa tulisannya, tanda tangannya. Ya, kalau Ustadz mungkin dengan ngomongnya, dengan yang disampaikan dokter, dengan kemampuannya dia, ya
ilmu yang dia miliki semuanya bisa. Pejabat dia dengan apa? Kebijaksanaannya, dengan wewenangnya. Oh, ini mumpung saya masih menjabat ini, saya akan membuat satu pintu kebaikan yang semoga, atau jangan cuma satu, aku ingin membuka pintu kebaikan, dengan itu semoga saya mendapatkan kebaikan walaupun sudah meninggal dunia. Buatlah kebijakan yang manfaat, ya, memberikan jalan-jalan yang baik. Kalau dia seorang arsitek, bisa enggak? Bisa. Lihat ada orang bangun masjid, ya, Pak, kenalkan saya ini bisa untuk mendesain, saya bisa mengatur bangunan begini-begini, udah. Sama saya enggak usah, saya enggak minta apa-apa. Saya sudah punya pekerjaan. Semoga dengan saya membantu lewat, ya, kemampuan saya akan bantu untuk memikirkan bagaimana pembangunan masjidnya. Semoga dengan itu Allah memberikan pintu kebaikan untuk saya. Semoga dengan itu, ini yang dimaksud dengan perdagangan yang menyelamatkan dari siksa neraka, siksa yang pedih. Ya. Atau misalnya dengan apa? Apapun yang menjadi profesi seorang. Jadi petani, Ustadz, ya petani yang jujur lah. Apapun bisa. Jadi pemain bola, Ustadz, pemain bola bisa nggak? Bisa. Oh, ini waktunya asar, kita berhenti dulu, kita sholat, kan lumayan membuka pintu kebaikan. Malah bablas terus, akhirnya nggak sholat. Ya. Oh, ini waktunya sholat maghrib, kita istirahat dulu lah. Ini membuka pintu, mengajarkan tentang apa? Ya, namanya permainan jangan sampai menjadi ta'asuf, jangan sampai menjadi apa? Taklid buta, ataupun menjadi seorang fanatik, ya, jangan. Ini membuka pintu kebaikan, ya. Jadi apa lagi? Jadi notaris misalnya, bisa nggak? Bisa. Oh, ini pembangun apa? Oh, ini untuk pondok pesantren saya, insya Allah saya mudahkan. Semoga dengan itu membuka pintu kebaikan buat saya. Semoga dengan itu, ini yang dimaksud dengan ayat surat As-Saff ayat yang ke-11 tadi. Semoga ini membuka pintu kebaikan untuk saya. Ya, permudah kebaikan di dalam urusan apa? Ya, urusan yang kata Allah Subhanahu wa taala, setelah beriman dan ada usaha, semangat di dalam tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu dengan bersungguh-sungguh di dalam fisabilillah, dengan harta, dengan jiwa, dengan pikiran, dengan harta, dengan tenaga. Ada orang nggak punya kemampuan, nggak punya ilmu ini, minimalkan dengan tenaga. Oh, itu lagi bangun masjid misalnya. Mungkin saya nggak ngasih uang, nggak ngasih ban, sudah saya infakkan tenaga saya setiap hari Jumat dari duhur sampai jam 4 saya ikut membantu, walaupun ngangkatin apa? Ngangkatin semen. Ya udah yang ringan dikit, ngangkatin apa? Pasir, ngangkatin bata. Semoga dengan itu, ya, termasuk orang-orang yang membuka pintu kebaikan. Kita tidak tahu mana amalan kita yang diterima. Ya. Atau misalnya pintu-pintu kebaikan itu banyak, sehingga mau enggak kita itu membuka pintu itu. Ya. Kemudian Allah lanjutkan, dzalikum khairun lakum, maka yang demikian itu adalah terbaik untuk kalian. Terbaik untuk kalian. Karena kita di dunia mau sampai kapan? Apa bekal yang harus kita bawa? Allah sudah menyebutkan apa? Memanggil orang yang beriman, ya, kemudian maukah aku tunjukkan kepada suatu perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Apa itu? Pertama iman, kemudian tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Engkau bersungguh-sungguh di dalam memberikan manfaat, membuka pintu kebaikan, baik dengan harta, dengan pikiran, dengan ilmu, dengan apalagi kekuatan, ya, semuanya. Ya, semuanya ada potensi, semuanya ada yang bisa kita masuk membuka pintu kebaikan.
Ya. Atau cuman sopir misalnya, truk misalnya kan. Kadang-kadang kan gambarnya di belakang kan macem-macem itu. Ya, gambarnya apa? Truknya di belakang itu gambarnya perempuan setengah telanjang. Coba kalau dia tahu membuka pintu kebaikan. Ya, ini kan malah membuka pintu keburukan. Sudah gambarnya perempuan setengah telanjang, tulisannya ku tunggu di rumah, kan ngeri gitu coba. Membuka pintu keburukan. Coba ganti tulisannya membuka pintu kebaikan. Tulisannya apa? Apa yang kau siapkan setelah mati? Mungkin gak orang yang baca dari tobat? Bisa. Ya, iklan-iklan yang di pinggir jalan itu kan aslinya kalau disewa kan boleh, bebas kan itu. Wong saya baca ada tulisannya silakan disewa kan begitu. Tapi coba rata-rata disewa untuk apa? Iklan apa? Kan itu. Tahu sendirilah itu. Iklannya untuk apa? Coba sekali-kali disewa ada iklan yang mengajak kepada pintu kebaikan. Sudahkah Anda hari ini ya misalnya sudah melaksanakan sholat misalnya, masih banyak orang yang belum sholat. Ya. Tapi kalau cuma iklannya itu rata-rata rokok gitu kan. Coba ya, barangkali lewat itu Allah akan membuka pintu kebaikan yang dirasakan bukan saat itu dan mungkin setelahnya nanti. Seandainya di dunia belum berhasil, Allah tidak pernah lalai. Tadi ingat Rasul diusir dari Taif. Rasul mendoakan mereka. Jadi mendoakan. Diusir pada dilemparin batu, Rasul mendoakan. Dan ternyata 10 tahun setelah itu penduduk Taif ya, ketika itu hampir semuanya masuk Islam. Ya, dirasakan jauh setelah itu jemaah. Kemudian apa Allah lanjutkan? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Dengan harta kalian. Tadi dengan kemampuan, profesi dan dengan harta. Ya, dengan harta minimal orang-orang terdekat, minimal orang-orang yang ditanggung, ya, atau dengan teman-teman tetangga ataupun karyawan, yang ngajinya rajin, yang nggak ngantuk, nanti gajinya saya tambah, itu misalnya, ini misalnya mah, bagus kayak gitu, bagus, yang ngantuk nggak ditambah, ya tambah tapi nggak banyak, ya, loh nanti ngajinya dia karena biar gajinya naik Ustaz, nggak apa-apa. Bukankah kebaikan mereka kebaikan kita juga, betul? Kebaikan mereka adalah kebaikan untuk keluarganya. Kebaikan mereka adalah kebaikan masyarakat. Sehingga kita memiliki keinginan yang kuat di dalam membuka pintu kebaikan. Ya. Rasul SAW ketika Fathu Mekah jemaah. Fathu Mekah. Ngasih Abu Sufyan satu orang dikasih sekitar 300 unta jemaah. Dikasih berapa? 300 unta. Kira-kira unta sekarang berapa jemaah? Berapa? Sapi sekarang harganya berapa wis? 20 juta lah ya, itu kecil tuh ya, 20 juta. 20 juta kali 300. Berapa mana yang ahli matematika nih? Antum kan biasanya ngitung-ngitung nih. 20 juta dikali 300. 6 miliar sama. Untuk satu orang ini. Untuk satu orang. Ya. Apapun pintu-pintu kebaikan yang kita bisa masuk. Tidak harus dengan ilmu. Tetapi dengan berbagai macam-macam cara. Dengan itu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita selamat di akhirat nanti. Ya. Kemudian Allah sebutkan dzalikum khairun lakum. Itu adalah terbaik untuk kalian. In kuntum ta'lamun. Jika kalian tahu. Tapi sayangnya kan jarang yang tahu gitu loh. Allah sebutkan in kuntum ta'lamun. Dan jika kalian mengetahui. Cuma sayangnya ada yang mengetahui tadi tapi tidak mau berusaha. Ada yang memang enggak tahu. Karena itu tadi Islamnya ya, seperti jalan di tempat. Seperti mayat yang berjalan.
pasif, tidak aktif. Maka kita ingat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, sungguh ada dari umat ini yang menjadi pintu-pintu kebaikan dan juga penutup-penutup keburukan. Dan inilah yang kata Rasul, fatuba, maka kabarkan mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia sebelum nanti di akhirat. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya sebagai mukadimah, sebagai pembuka ya di dalam kitab yang insyaallah taala kita akan bahas. Dan di sini ada ya poin-poin ya tentang kiat-kiat untuk menjadi seorang yang Rasul kabarkan dengan menjadi pembuka-pembuka pintu-pintu kebaikan, yang ada kurang lebih 16 amalan pembuka pintu-pintu kebaikan, yaitu kebaikan di dunia dan di akhirat. Insyaallah taala kita akan bahas ya poin-poin tersebut di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan barangkali ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya tentang amal pahala yang terus mengalir walaupun sudah meninggal Ustaz. Demikian Ustaz. Pahala apa bagi orang atau seorang yang telah meninggal dunia? Pahala yang terus mengalir bagi seorang yang telah meninggal dunia. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan di antaranya Rasul mengatakan, idza matal insanu, apabila seorang yang meninggal dunia, inqata'a amaluhu illa min salasin, maka amalnya itu terputus, pahalanya terputus. Apa maksudnya amalan terputus? Pahala. Kalau amal sudah pasti, wong dia sudah meninggal, tapi pahala. Sebelum meninggal dia bisa sholat, pahalanya dapat. Sebelum meninggal berangkat pengajian, dapat pahala. Sebelum meninggal dia puasa, sebelum meninggal membaca Quran, sebelum meninggal dunia dia ke masjid. Setelah meninggal, siapa yang sholat? Sudah meninggal. Setelah meninggal nggak puasa lagi. Setelah meninggal nggak bisa baca Quran lagi. Setelah meninggal nggak bisa datang ke pengajian lagi. Itu maknanya terputus amal dan pahala. Illa min salasin, kecuali dari 3 amalan. Dan semua 3 amalan ini adalah semuanya membuka pintu-pintu kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Pertama adalah ilmu. Ya, ilmu. Dan ilmu ini bukan, tidak harus apa? Tidak harus orang yang menyampaikan. Tetapi semuanya yang berkaitan dengan ilmu itu tersampaikan, maka pahalanya sama. Walaupun tidak menyampaikan secara lisan, walaupun cuman yang rekam. Kalau saya ngomong seperti ini di sini doang, nggak sampai keluar. Tetapi ketika ada yang merekam, antum telah memberikan pintu kebaikan untuk orang yang nggak datang, untuk memberikan kebaikan kepada orang yang belum sempat mengikuti. Maka pahala antum sama dengan pahala orang yang menyampaikan. Semuanya itu ada kaitannya, saling bersambung. Nanti dalam kitab ini disebutkan, ya, diantar dengan ilmu, ya, dengan ilmu kemudian disampaikan. Tidak harus yang berbicara, semuanya memiliki potensi semuanya. Ya. Yang keduanya disebutkan kata Nabi, wasodaqatin jariyah, dengan hartanya dia membuka pintu kebaikan. Dengan apa dia membuka pintu kebaikan? Dulu ketika di dunia, dia yang memudahkan pembangunan masjid. Maka selama masjidnya masih dipakai untuk sholat 5 waktu, sholat sunnah, maka dia pun tetap dapat pahalanya walaupun orangnya tahu sudah kemana. Karena dia telah menggunakan hartanya untuk membuka kebaikan. Ketika dulu masih hidup, dia yang membangun jalan, membangun jembatan, ya, membangun pondok pesantren, membangun yayasan-yayasan Islam, ya, atau memberikan bantuan-bantuan di dalam ya, majelis-majelis ilmu. Maka walaupun orangnya telah meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahala. Dengan hartanya dia membuka pintu-pintu kebaikan.
Yang ketiganya adalah kata Rasul, wa waladun sholihun yad'ulah, yaitu seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Ini maknanya apa? Orang tua dulu sudah berusaha mendidik anaknya. Maka kita pengen anak yang mendoakan orang tua, pengen punya anak yang soleh, pengen punya anak yang taat, maka kita pun harusnya taat, kita pun harusnya soleh sebelum kita berharap banyak kepada anak kita. Sebagaimana tadi kita sebutkan, dengan apa? Kita pengen istri baik, kita baik dulu ke istri. Kita pengen suaminya baik, sebagai istri berusaha yang terbaik untuk suaminya. Itulah di antara contoh membuka pintu, sebagaimana pintu kebaikan ini Rasul menyebutkan dalam pahala yang terus mengalir, itu di antaranya. Allahu a'lam. Nah, silakan yang lain barangkali masih ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong dibantu untuk menjawab kepada anak maupun kepada teman yang menganggap bahwa ilmu yang sudah kita terima lalu kita sampaikan kepada mereka, lalu mereka mengatakan bahwa apa-apa sekarang yang dipikir akhirat, apa-apa yang dipikir akhirat, seolah-olah tidak bisa menikmati saat di dunia ini. Karena begitu kita memikirkan akhirat, itu bagi mereka adalah ketakutan hal-hal yang akan dilakukan di bumi. Itu kita penjelasannya bagaimana Ustadz? Iya, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang seorang yang bersemangat di dalam urusan akhirat, seringkali seorang itu menganggap ini adalah seakan-akan orang Islam itu hanya berbicara urusan akhirat, atau seakan-akan dunia ini adalah yang sangat kecil. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Maka ketika kita ingin menjelaskan kepada orang lain bahwa agama Islam ini tidak pernah melarang yang namanya kenikmatan dunia, kecuali yang diharamkan, ya. Tidak pernah. Orang mau menjadi kaya raya silakan. Yang penting caranya benar, kan begitu. Orang mau senang-senang silahkan. Yang penting apa? Yang penting ambil yang Allah perintahkan. Dan seringkali seseorang yang menganggap Islam itu hanya berbicara akhirat dan akhirat, seringkali karena tidak menerima dengan keputusan yang Allah telah haramkan dan yang Allah halalkan. Dan agama Islam tidak ada pertentangan ketika berbicara akhirat apakah meninggalkan urusan dunia. Tidak demikian. Justru dengan kita mendapatkan kebaikan dunia untuk memperlancar urusan akhirat kita, ya. Maka perlu dirinci apa yang dimaksud seakan-akan berbicara akhirat tanpa mengingkar dunia. Permasalahan masalah apa? Ya, tentang apa? Islam tidak melarang seorang mendapatkan kebaikan kenikmatan dunia, silakan. Tidak ada larangan selama jalurnya baik, selama jalurnya benar, ya. Nah, ini kan sebagai bukti, sebagai kebaikan Islam itu telah mengatur bahwa jangan sampai kita terlena dengan dunia yang mengantarkan kepada kebinasaan. Ya, ditambah lagi kita di dunia berapa lama? Dunia sangat singkat, umur 60 tahun mau kemana lagi, 70 tahun mau kemana lagi kalau masih hidup gitu loh. Kalau bukan akhirat mau mikirin apa? Kan begitu. Apalagi sudah umur-umur umur-umur yang katanya orang sudah mungkin bau tanah katanya orang gitu. Ya. Mau nyari apa lagi? Kenikmatan dunia yang mana? Makan sudah banyak pantangan, kaki jalan sudah pegel-pegel, mata mulai rabun, terus mau nyari apa kalau bukan akhirat? Padahal akhirnya panjang dan melelahkan. Sehingga pentingnya kita untuk menjelaskan apa yang menjadikan mereka tabu ketika mendengar tentang agama Islam, ajaran Islam yang mengajarkan tentang akhirat. Karena memang kenyataannya akhirat jauh lebih panjang.
Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj, Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dan satu hari nanti setelah engkau meninggal dunia, seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Satu hari setelah meninggal dunia, seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Sehingga apa yang kita apa yang kita inginkan, apa yang kita perbuat, maka hendaklah ingat. Bukan berarti di sini melarang nikmat-nikmat yang Allah berikan, tidak. Yang penting jelas. Dan gak ada yang namanya kenikmatan yang selama di sana agama ini membolehkan, tidak ada yang diharamkan. Selama yang di sana, ya di sana dihalalkan, kecuali dengan cara yang gak baik. Ya, maka bagi penanya, ya untuk bertanya tentang apa, contohnya seperti apa. Karena Islam tidak melarang di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang pengen kaya, bagus. Ya. Orang pengen kaya. Dan agama Islam ini sesuai dengan fitrah. Fitrah itu apa Ustaz? Gawan bayi lah itu. Ya, apa gawan bayi? Fitrah, gitu, balik. Ya. Agama Islam itu sesuai dengan itu. Umumnya fitrah manusia cinta terhadap harta. Jadi kaya boleh enggak? Boleh jemaah. Ya, boleh, silakan kaya raya malah bagus. Tetapi ingat, nah begitu. Pengen apa lagi? Manusia Allah ciptakan senang terhadap dunia, di antara dunia dengan syahwat. Allah bolehkan enggak? Bolehkan. Yang penting caranya benar. Kemudian apapun dalam Islam itu yang Allah bolehkan, banyak kenikmatan yang diperbolehkan, sehingga aneh ketika ada orang yang alergi ketika dengar akhirat. Padahal dunia ini, ya, ketika berbicara dunia bukan berarti Islam itu, ketika berbicara akhirat bukan berarti Islam itu mengecilkan urusan dunianya, tidak. Tidak. Tetapi bagaimana kita menjadikan dunia yang Allah berikan ini tidak melalaikan urusan akhiratnya, dan dunia yang Allah berikan itu sebagai jalan menuju kebaikan, menuju ampunan, dan juga menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Nah, satu lagi barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini Pak, seumpama ada orang itu selalu mengerjakan amal ma'ruf terus, tapi dia gak mikirin pahala. Tapi kalau dia melakukan kemungkaran selalu susah, itu bagaimana? Ulangi lagi Pak. Ada seorang selalu mengerjakan amal ma'ruf terus, tapi dia nggak mikirin pahala. Tapi kalau dia melakukan kemungkaran selalu susah. Bagaimana caranya? Susah apa ini? Susah. Dia bisa di ngapura, bisa dimaafin. Kalau salah kayaknya dosa besar. Iya. Oh, cukup. Bagaimana dengan seorang yang beramal tetapi dia seakan-akan tidak beramal kebaikan, tidak ingin pahala? Tetapi kalau melakukan dosa seakan-akan itu dia sudah menjadikan kesusahan hidup, gitu ya Pak. Kurang lebih begitu. Ini adalah pemahaman yang keliru jamaah. Terus bagaimana? Dalam kita amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam kita taat atau menjauhi maksiat, maka kita jangan sampai berat sebelah antara al-khauf dan ar-roja. Makna al-khauf, kita takut terhadap dosa yang kita lakukan, dan kita mengharapkan kebaikan di dalam amalan kebaikan, mendapatkan pahala. Kenapa? Katanya para ulama, di dalam kita melakukan suatu amalan, baik amalan tersebut adalah menjalankan perintah amar ma'ruf atau di dalam nahi mungkar, meninggalkan maksiat, maka kita harapannya adalah seperti apa? Ya burung ketika terbang, dua sayapnya itu tidak berkurang satu dengan yang lain. Itulah antara harapan dan rasa takut. Harapan dari melakukan amar ma'ruf, dia mengharapkan kebaikan, mengharapkan pahala, dan
khawatir di dalam melakukan suatu maksiat, dia khawatir terhadap dosa yang dia lakukan. Sehingga jangan sampai berat sebelah. Ibaratkan seperti burung yang terbang. Maka kalau ketika berat sebelah, dia hanya takut-takut dalam maksiat, tapi tidak pernah mengharapkan kebaikan Allah, maka ini seperti burung yang terbang, tapi apa? Bulunya apa? Ya sayapnya cuma satu yang ada apa? Yang ada apa itu namanya? Apa? Sayapnya itu bulu-bulunya yang sebelah nggak ada, bisa terbang? Nggak bisa terbang. Makanya Allah sering sebutkan innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ingat, Allah Ghafurur Rahim, Allah pengampun Maha Penyayang, tetapi Allah juga syadidul iqab, berat siksaannya. Sehingga dengan itu maka apa? Maka satu ya sejajar dan juga seimbang. Ketika dia berat sebelah, maka seperti itu jadi orang yang modelnya seperti orang yang putus asa. Aku berat banget isu dosa begini, susah banget dapat ampun. Akhirnya dia menjadikan putus asa. Kayaknya saya nggak diampuni sama Allah karena saya sudah melakukan ini. Itu namanya suudzon kepada Allah. Ya, suudzon kepada Allah. Suudzon kepada ustadz aja jangan kan begitu ya, Bapak, lagi suudzonnya kepada Allah. Ya. Atau sebaliknya, ketika dia melakukan amar ma'ruf, dia hanya apa? Baik-baik pahala ampunan, baik pahala ampunan, lupa dengan syadidul iqab, berat dari siksanya. Akhirnya orang model seperti ini ya, karena dia hanya ya kebaikan-kebaikan, tetapi akhirnya menjadikan dia lupa, meremehkan dosa. Ini kebalikannya. Kalau yang tadi akhirnya dia meremehkan Allah Ghafurur Rahim. Kalau yang dia lebih beratnya kepada apa? Kepada rasa apa? Rasa takut, dia meremehkan Allah Ghafurur Rahim. Kalau dia hanya berfokus di dalam innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, memberi kebaikan-kebaikan, lupa dengan syadidul iqab, maka orang ini akan meremehkan maksiat. Maka jadilah seperti burung yang terbang di dalam kita amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu di dalam kita mengharapkan pahala di dalam beramal, dan kita ya mengharapkan dijauhkan dari ya keburukan api neraka di dalam meninggalkan maksiat. Allahu a'lam. Gitu, Pak. Cukup? 6. Sampai di sini jamaah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.